Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Senaknas, kembali lagi nih di Noji Podcast. Perkenalkan, nama saya Sefa Nurunisa. Saya di sini akan mengobrol hangat nih bersama someone atau seseorang. Tentunya kalian pasti kepo ya. Siapa sih orangnya? Hai Kak. Halo. Kak, boleh perkenalan nih sedikit-sedikit kan? Kebanyakan dari sahabat-sahabat Senaknas yang belum kenal Akang tentunya. Boleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arfian Putra dari kelas 12 APHP 1. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Cipanas. Langsung sama ketua OSISnya ya ternyata. Kang, boleh dong sedikit cerita tentang kehidupan Akang atau tentang diri Akang nih? Oke, saya mungkin pada saat awal masuk ke SMK Negeri 1 Cipanas itu memang bukan di jurusan yang saya mau, tapi balik lagi kita melihat kalau misalnya apa sih tujuan saya masuk ini, pastikan kalian memilih itu dengan satu alasan. Saya kembali menekankan ke alasan itu, akhirnya saya menetap di jurusan ini dan alhamdulillah saya sekarang diterima di keluarga besar APHP. Jadi saya sangat bersyukur sekali berada di keluarga besar APHP. Seru banget apa sih? Karena apa ya, kita bisa belajar mungkin cara membuat suatu produk atau mungkin kita bisa membuat sesuatu mungkin yang tidak bisa kita tahu teh. Jadi kayak misal kita kan juga ada produknya, ada unit produksi gitu. Kita jualan donat, bomboloni. Wow, gak dibawa nih donatnya. Mungkin kalau memang apa ya? Kalau memang waktunya ini kita pas, pasti dong saya bawa ke sini karena kan jelas ini adalah apa ya, suatu kebanggaan sendiri saya berada di jurusan APHP. Akang ketua OSIS nah? Iya dong. Iya, ketua OSIS. Aku mau nanya dong. Sebelum aku nanya, kita manggilnya apa nih supaya lebih enak manggilnya? Mungkin kalau saya biasa di OSIS sendiri itu manggilnya Kang Teteh. Jadi Teteh boleh manggil saya Kang Arfian atau saya nanti manggil Teteh jadi Teh Sefa gitu. Kang Arfi sama Teh Sefa gitu ya? Iya. Kang Arfi, aku mau nanya dong. Menurut Kang Arfi nih, sebagai ketua OSISnya langsung, menurut Kang Arfi apa sih arti OSIS itu? Oke. Menurut saya pribadi berarti itu ya? Oke, menurut saya pribadi itu OSIS atau organisasi siswa intra sekolah itu bukan sekedar organisasi teh. Organisasi ini mungkin bisa disebut sebagai keluarga besar yang menaungi segala jenis ekskul maupun kepemudaan. Khususnya untuk saya sekarang ini berada di SMK Negeri 1 Cipanas, kita menaungi banyak ekskul serta kepemudaan. Dan mungkin organisasi atau mungkin keluarga ini memang sudah sepatutnya untuk lebih akrab gitu sih teh. Gimana sih? Apa sih Kang Arfi pernah berangan-angan nggak atau pernah kepikiran nggak pas waktu Kang Arfi jadi anggota, ketika Kang Arfi memegang jabatan, Kang Arfi pernah berpikir bahwa Kang Arfi mau jadi ketua OSIS gak? Kalau guyon sekedar bercanda mah itu pernah, jujur pernah. Cuman kalau memang dipikirkan baik-baik, matang, itu saya tidak ingin sebenarnya sih teh, tidak ingin ada di titik ini. Tapi kan balik lagi ketika kita sudah menjabat atau mungkin sudah diberikan amanah, bukan mau tidak mau, tapi kita memang harus wajib menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati. Banyak support berarti Kang Arfi. Ada support gak sih? Aduh, support mungkin dari orang tua pasti itu dari disupport gebetan? terus. Atau dari bentan gitu ada kali. Mungkin kayaknya nggak ada sih teh. Mau nggak? Berarti bersyukur ya gak sih Kang Arfi jadi ketua OSIS di sini? Sangat-sangat bersyukur, banyak sekali pengalaman yang saya dapat selama saya menjabat jadi ketua OSIS. Anggotanya Kang, gimana sih caranya Kang Arfi nih ngerangkul anggota Kang Arfi? Cara saya ngerangkul anggota-anggota saya itu mungkin dengan cara membuktikan ya teh. Jadi kalau misalnya memang
ngerangkul ini kan dalam tanda kutip mereka kurang aktif di organisasi. 1-2 orang itu memang wajar, cuman ketika sudah ada suatu event yang mereka inginkan atau mungkin mereka sudah ada kesadaran di dalam diri mereka akan datang dengan sendirinya. Tugas kita adalah membuat event itu semenarik mungkin, event itu seindah mungkin supaya mereka kembali tertarik untuk berorganisasi sih. Itu aja. Di OSIS kalau misalnya emang ada anggota nih, gak selamanya anggota itu aktif kan ya Kang ya? Betul, setuju teh. Gimana sih caranya Akang atau cara ajakannya Akang itu supaya OSIS itu tuh kayak aktif lagi lah gitu, kayak aku semangat lagi nih di OSIS gara-gara ketua OSISnya gini. Caranya Kang Arfi atau gimana sih? Oh, kalau saya pribadi ya, itu dideketin dulu sih teh gitu. Kalau misalnya dia cowok itu saya cari tahu terlebih dahulu gimana latar belakangnya, apa yang membuat dia seperti ini, baru kemudian saya ajak ngobrol. Kalau mungkin yang perempuan bersama nanti dengan wakil saya gitu. Wakil siapa tuh wakilnya Kang? Kalau boleh tahu. Wakil saya itu ada Teh Putri dari OTKP. Kelas 12 juga ya? Iya, betul. Pernah ngerasa capek nggak sih Akang jadi OSIS atau ngajak tuh nggak selalu mulus gitu ya, nggak selalu anaknya tuh mau gitu. Caranya Akang capek gak sih? Anak itu susah di itunya gitu. Balik lagi ya Teh, tadi definisi saya mendefinisikan organisasi itu sendiri. OSIS ini adalah keluarga. Mungkin kepada keluarga itu memang seharusnya kita tidak harus capek. Karena apa? Karena memang sudah tanggung jawab yang udah saya tanggung dan saya pikul gitu. Berarti Kang Arfi kuat banget sih. Jadi mau ikutan. Guys, kalian harus belajar dari Kang Arfi sih. Banyak pengalaman nih. Aku aja sampai tertarik ikutan organisasi intrasekolah di SMK Negeri 1 Cipanas ini. Kang, tentunya Kang Arfi di sini pasti banyak pengalaman dong dari siswa-siswa lainnya. Kang Arfi OSIS, apalagi ketuanya nih. Apa sih? Aku mau tahu pengalaman yang paling berkesan gitu menurut Kang Arfi itu apa? Pengalaman yang paling berkesan selama menjabat berarti ya? Iya. Oke, selama saya menjabat menjadi ketua OSIS, mungkin salah satu pengalaman yang berkesan itu ada di MPLS. Kenapa MPLS? Karena di MPLS itu adalah momen di mana kita, keluarga, antara angkatan saya 15, OSIS 15 bersama dengan OSIS 16 benar-benar menjadi satu, saling membackup satu sama lain dan berhasil membuat ini cukup statement, mungkin ini hanya statement saya. Menurut saya OSIS 15 dan 16 itu berhasil menyukseskan MPLS 2023 itu sih Teh. Seru banget, berarti berkat Akang atau anggota juga, Akang? Enggak juga Teh. Jadi berkat semuanya sih yang ada di organisasi ini, di dalam keluarga ini semua. Terutama pembina sih ya. Iya pasti. betul, Support setuju. Pembina. Setuju. Siapa Kang pembinanya kalau boleh tahu? Pembina kita ya, dari dulu itu masih tetap dari 2020 sampai sekarang itu masih bersama dengan Bapak Widi Hafidi gitu. Support banget ya. Jelas. Aduh. Itu sangat. Saya pernah ketemu loh Kang sama Bapak Widi. Oh iya? Iya. Baik banget ya Kang ya orangnya. Iya, jelas. Kang, kan kalau misalnya jadi ketua OSIS itu bukan cuman ngerangkul anggota-anggotanya, harus juga Akang ngerangkul organisasi lain gitu. Sebisa mungkin Akang harus ngerangkul organisasi kayak PMR, Pramuka. Tuh, ketua OSIS tuh harus dekat sama mereka. Gimana tuh caranya Akang kayak ngerangkul mereka kayak lebih dekat sama OSIS gitu? PMR sama Pramuka, Rohis mungkin, dan satu lagi Paskibra. Kebetulan saya sekarang ini ikut juga 2 organisasi. Salah satunya saya di Paskibra sebagai anggota. Kenapa saya bisa dekat sama Paskibra? Karena mungkin saya sudah dari keluarga Paskibra juga. Kemudian kenapa saya sih bisa dekat sama Pramuka? Mungkin ya. Kenapa? Karena pada saat event di 2022 kan MPLS itu kepanitiaan disatukan oleh seluruh
ekstrakurikuler serta kepemudaan untuk membantu jalannya OSIS menyukseskan MPLS 2022. Nah, mungkin itu yang menjadikan alasan saya dekat dengan ketua pramuka yang sekarang atau pradana pramuka yang sekarang, baik yang putra maupun yang putri. Kemudian kalau soal ketua Rohis, itu teman lama saya dari SMP. Saya satu kelas dengan ketua Rohis yang sekarang, ada Kang Fauzan kalau nggak salah. Terus kemudian kalau untuk PMR sendiri itu teman sebangku saya sih teh. Sekelas iya, ternyata ya Kang ya. Sekelas juga sama saya, makanya saya bisa dekat sama mereka semua gitu. Kang, kalau misalnya boleh tahu jabatan Akang itu kapan sih beresnya? Kan Akang udah kelas 12 nih, harus masa-masanya fokus dong kena ujian, uji kom Betul, kayak gitu. setuju banget. Kapan tuh terakhir? Terakhir saya itu mungkin di tanggal 23 September. Di tanggal 23 September 2023 itu adalah masa demisioner atau purna dari OSIS Sailendra 15. Bentar lagi berarti ya Kang ya. Gimana sih perasaan Akang, sedih atau seneng atau aduh aku seneng udah gak pegang jabatan itu, atau aduh sedih nanti gimana ya aku udah gak pusing-pusing lagi lah, atau sedih atau campur aduk kayak atau kayak gimana? Jelas banget campur aduk banget teh. Sedih dan senang mungkin ya, karena sudah saatnya kita menikmati masa SMK, masa purna. Sudah saatnya menikmati masa-masa bersama teman sekelas. Kemudian sedihnya itu apa? Karena kan yang tadi saya bilang, organisasi itu adalah keluarga. Saya harus melepaskan keluarga ini, dan ya memang udah saatnya mereka untuk bangkit dan bisa menghidupkan keluarga mereka sendiri gitu. Terakhir nih Kang ya, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan aku yang harus Akang jawab gitu ya. Tapi ini kan waktunya udah mepet ya Kang ya. Terakhir gak sih Kang, boleh ya? Boleh. Kesan pesannya buat anggota Akang selanjutnya gitu, buat adik-adik kelasnya gitu, kesan atau pesannya buat adik kelas penerus saya selanjutnya, penerus Akang tentunya. Mungkin untuk penerus saya selanjutnya, siapapun itu, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, jangan pernah lupa dari mana kalian berasal, di mana titik kalian memulai. Dan jangan pernah lelah atau merasa paling capek untuk menjalani semua ini. Tetap kuat, sabar, jangan sampai semuanya terkalahkan hanya karena emosi kalian. Itu sih teh. Udah kan? Udah, itu aja sih. Ya, segitu saja podcast dari ini. Gimana sih Kang? Akang seneng nggak diundang ke podcast ini? Jelas seneng banget sih teh. Kapan-kapan diundang lagi ya, sih ya. Karena sebentar lagi kan saya mau purna. Saya masih ada kesempatan untuk diundang ke podcast. Nanti diundang lagi lah ya Kang ya. Boleh. Terima kasih ya Kang Arfi. Sama-sama. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat Semaknas, barangkali ada yang kalian mau tanya ini seputar OSIS atau seputar ketua OSIS kita, boleh nih kalian komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian banyak nanya atau banyak komen, siapa tahu kita bisa ngundang orangnya lagi. Ya, sekian dari saya Sefa Nurunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.